Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asir, salah satu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Arafah Pantai Labuan Utara. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas judul video belajar saya dengan judul Strategi Pengembangan Pesantren Berbasis Keunggulan Lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya mahasiswa? Alhamdulillah baik. Untuk hari ini, sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita absen dulu. Sri Wahyuni, Cuk Mutia, Handayani. Ya, alhamdulillah hadir semua. Jadi sebagaimana dalam pertemuan minggu lalu, kita sudah masuk dalam agenda pembelajaran tentang masalah struktur pondok pesantren. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan bahas tentang masalah manajemen pengelolaan pondok pesantren. Jadi di dalam manajemen pengelolaan pondok pesantren, sebelum kita membahas tentang manajemen pondok pesantren, jadi kita harus mengerti dulu tentang masalah apa itu pengertian manajemen. Di dalam manajemen itu ada 4 unsur yang harus kita perhatikan. Jadi yang pertama ada perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, dan yang ketiga ada pelaksanaan. Yang keempat ada evaluasi. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu ataupun melaksanakan sesuatu di dalam sistem manajemen itu ada 4 unsur. Jadi perencanaan, kita rancang dulu apa yang harus kita buat, apa yang ingin kita lakukan. Jadi kita rancang dengan seksama. Kemudian baru yang kedua kita organisasi. Kemudian baru kita masuk dalam pelaksanaan. Setelah pelaksanaan, agar sukses dan berjalan dengan maksimal, kita harus masuk dalam tahap yang keempat, yaitu evaluasi. Maka bagusnya satu lembaga ada manajemennya, satu lembaga, maka harus ada 4 faktor tersebut. Ini dari manajemen sudah kita pahami semua. Jadi sekarang kita masuki tentang masalah pesantren, karena kita belajar hari ini tentang masalah manajemen pesantren. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut apakah manajemen dan unsur manajemen sudah mengerti, alhamdulillah. Jadi pesantren, sejarah berdirinya pesantren Indonesia
Kata pesantren berasal daripada kata-kata santri yang diberi awalan pi dan di akhiran an, yang menunjukkan artinya kata tempat. Adapun kata santri itu sendiri merupakan gabungan dari dua suku kata, yaitu manusia yang baik dan suka menolong. Sehingga kata pesantren dapat berarti tempat pendidikan untuk membina manusia menjadi orang yang baik. Maka pesantren tersebut tujuannya adalah untuk mendidik manusia-manusia ataupun generasi-generasi agar menjadi lebih baik. Maka kata pesantren tersebut berasal daripada kata santri. Tadi kita sudah mengerti tentang masalah pengertian manajemen dan pengertian pesantren. Jadi untuk sekarang kita masuki tentang masalah pengelolaan tentang masalah pesantren. Jadi pengelolaan sistem dalam pendidikan pesantren. Bermasalah seputar pengelolaan model pendidikan pesantren dalam hubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan berita aktual dalam arus pembincangan pesantren. Karena pesantren dewasa ini dinilai kurang mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki, namun meskipun demikian, setidaknya terdapat dua potensi yang besar yang dimiliki di pesantren itu. Sehingga problem daripada pesantren ataupun respon daripada kebanyakan daripada pesantren di khalayak luar yang bahwa pesantren tersebut tidak boleh berpolitik, tidak boleh sekolah, tidak boleh main-main ataupun rekreasi dan berbagai macam-macam hal. Padahal sudah berbeda, di mana pesantren sekarang sudah modern. Itulah problem-problem yang dihadapi oleh pesantren sekarang. Jadi dugaan-dugaan kepada pesantren itu berbeda dengan kenyataan waktu kita kunjungi, waktu kita silaturahmi ke pondok pesantren. Sebagaimana yang kita lihat sekarang, kebanyakan di kantor-kantor sekarang ada juga alumni dari pondok pesantren. Beliau yang sama seperti kita kuliah S1, ada juga yang melanjut S2, bahkan ada yang doktor, bahkan jadi profesor sekarang. Itu alumni pondok pesantren. Salah satunya termasuk siapa? Abuya Profesor Muhyiddin Wali. Itu kan alumni daripada pesantren. Jadi jangan waham kita kepada pesantren yang bahwa pesantren ini kolot, tidak punya ilmu duniawi, cuma khusus belajar. Unsur untuk mengelola pesantren, di mana ada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi, sehingga agar maksimal dan berjalan dengan sepenuhnya yang kita harapkan. Di mana sebagai
mana yang waham-waham daripada masyarakat ataupun sebagian daripada orang-orang di luar sana yang bahwa pesantren ini masih kolot ataupun masih tidak terbuka, jadi sangat jauh dengan pandangan-pandangan mereka setelah kita masuk ke dalam lembaga pesantren. Di mana lembaga pesantren ada yang santri yang sedang ada yang mengajar di SD, SMP dan SMA, ada juga santri-santri yang sudah jadi camat, bupati, gubernur, bahkan ada yang jadi sebagian yang menteri. Maka pandangan tersebut ini sungguh-sungguh sangat berbeda dengan apa yang kita alami setelah kita masuk ke dalam lembaga pondok pesantren. Saya rasa hanya sekian pada pertemuan kali ini. Nanti kita sambung kembali minggu depan. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.